Ini yang bikin aku nyerah. Kalau nginget lagi tuh kayak nightmare, tau nggak? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Talks. Mungkin video ini bakalan beda dari video-video sebelumnya, karena kali ini aku mau get unready with me sambil siap-siap tidur. Ini by the way, jam berapa ini? Jam 12 malam. Kalian udah tidur sama papanya juga udah ngorok. Dan aku bakalan ngobrol panjang lebar sama kalian. Kenapa akhirnya aku mutusin buat fokus jadi beauty vlogger, youtuber, beauty influencer, content creator. Ya kalian namain sendirilah aku ini apa. Dari posisi terakhir aku yaitu sebagai social media manager di perusahaan yang gak bakalan aku sebut di sini. Tapi kalian bisa intip linkin aku kok. Iya. Oke, sebelum lanjut, aku boleh ya minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Udah, sekarang aku bakal ngikat rambut aku dulu sambil ngapus makeup sambil ngobrol. By the way, kapas aku yang biasa aku pakai habis. Jadi ini aku pakai kapasnya Miniso pink cotton. Ini aku beli di Taiwan deh kalau nggak salah. Aku bakalan cerita dari awal aku interview kerja dulu kali ya. Jadi posisi aku sebelum jadi social media manager tuh adalah sebagai seorang senior social media specialist di salah satu Indonesian big e-commerce. Terus karena satu dan lain hal, aku mungkin udah capek juga kali ya, udah kelamaan kerja di situ, udah 6 tahun. 6 tahun lebih lah aku kerja di perusahaan itu. Padahal sebenarnya kerjaannya tuh kalau dipikir-pikir lebih santai. Cuma aku ngerasa kayak kayak nggak dipercaya ya. Ya udah, akhirnya aku cari lowongan lain dan nemulah salah satu perusahaan yang menurut aku tuh jarang banget dia buka lowongan online, dan ini tumben banget. Aku kayak iseng aja, apply aja gitu iseng. Oh ya, pertama buat ngapus makeupnya ini aku pakai cleansing waternya Watsons dulu ke seluruh wajah. Oke, lanjut. Jadi pas aku apply, aku nggak nyiapin CV, cuma klik apply di Jobstreet atau JobsDB gitu, aku lupa. Terus nggak nyangka abis itu 2 hari kemudian aku langsung ditelepon dong sama HRD-nya. Dan kebetulan headquarter-nya itu di Kuala Lumpur. Nah terus interviewnya itu aku by phone, tapi ternyata lanjut ke tahap berikutnya, video call sama yang satu tuh bakalan jadi user aku langsung kalau aku diterima, dan yang satunya lagi tuh di atas si head aku ini. Jadi sebelum interview aku latihan dulu gitu sama suami aku hafalin sampai aku bikin notes-nya, tau gak sih? Dan pas interview ternyata pertanyaannya lebih gampang daripada latihan aku sama suamiku. Terus habis beres interview yang step kedua ini, aku dikasih tahu sama HRD-nya by WhatsApp bahwa bakal dikabarin paling lama maksimal tuh seminggu. Tapi pas aku baru tutup telepon, HRD-nya bilang katanya si dua head ini suka banget sama aku dan nggak mau tahu gimana caranya aku harus keluar secepatnya dari perusahaan sebelumnya. Terus aku dapat terima notis. Saat itu usia anakku masih 8 bulan. Terus pas baru masuk nih ya, si head-nya itu nelfon aku lagi, "Ri, besok ke Kuala Lumpur ya, karena harus ikutan training session gitu. Newcomernya harus di training." Waduh, saat itu usia anakku 11 bulan. Debat panjang, suamiku ngizinin, tapi dengan catatan anakku harus ikut. Surprisingly, sampai sana anakku langsung bisa jalan. Oh ya, tar dulu sebelum lanjut. Ini step terakhir untuk membersihin wajah. Aku pakai Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Ini tuh tanpa bilas, that's why aku jadiin step terakhir. Biar abis ini gak usah bilas lagi lah, udah males, capek. Udah malam cuy. Sebulan pertama kerjanya asik banget. Karena aku kan kerjanya di Jakarta, tapi reportnya tuh ke Kuala Lumpur. Asik banget deh pokoknya, kerjanya santai. Terus mau masuk jam berapapun kayak bebas gitu loh. Tapi tiap Jumat tuh kita ada video call sama regional buat report kerjaan aja. Terus aku nanya nih sama head aku, karena ini menurut aku perusahaan gede dan udah lama, aku nanya dong, pilar perusahaan ini apa? Visi misinya apa? Kalau misalnya aku mau create something kayak project, konten, aku harus berpatokan sama apa? Si head aku bilang, ya udah lu propose aja. Oke. Tapi menurut aku job desk aku itu nggak meliputi aku harus nge-create pilar dan lain sebagainya. Nggak ngerti. Pokoknya itu bukan tugas aku. Ya udah, akhirnya aku dibantuin sama bosku yang di Jakarta. Aku bikin riset kan. Di bulan kedua aku diundang buat regional meeting. Jadi seluruh karyawan se-Asia ketemu di situ. Terus ternyata, you know what guys? Jadi pas aku kirim hasil risetku itu ke headku, dia nggak bilang thanks. Tiba-tiba pas regional meeting dia present. Ya nggak mungkin juga dia ngasih tahu ke orang-orang itu hasil kerjaku kan. Ya oke, itu masih ya udahlah ya, dia head gue, ya udah. Gue kan kayak cuma budak korporat ya kan. Terus bulan ketiga nih masuk nih. Ini yang udah mulai aneh, kayak gue kayaknya nggak klik deh sama head gue. Tiap aku mau diskusi, dia kayak ngelempar lagi ke aku. Oh, yang bikin sakit hati tuh waktu aku bikin PowerPoint yang dikomenin fontnya, bukan kontennya, bukan message-nya, sama gambarnya. Katanya gambarnya kurang banyak. Gemes. Terus ya udah aku benerin kan ya. Setiap halamannya tuh ada gambar banyak. Terus terakhir dia bilang, "It's just an okay deck for me, but still I will finish the rest." Berarti itu tandanya dia yang bakalan beresin
ngerjain decknya kan sampai habis, ya kan. Terus udah nih, abis itu aku bilang oke deh kalau gitu. Selang beberapa minggu kemudian, waktunya aku di review. Ini probationku dilanjut atau mau udahan aja. Dia ngabarin aku bahwa aku harus ke Kuala Lumpur seminggu buat ngomongin masalah probation ini. Dan saat itu juga dia bilang deck yang dia janjiin mau dia beresin itu dilempar lagi ke tim dari negara lain, yang padahal menurut aku itu bukan tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab headku buat beresin. Nggak dilempar lagi dong ke orang lain. Terus sampai di Kuala Lumpur, si headku ini ngajak aku meeting sama atasannya lagi. Di depan atasannya itu, dia nanya ke aku, mana deck lu? Woi, gila lo ya. Padahal dia bilang dia yang mau beresin. Terus aku kayak, aku bingung kan ya, ini maksudnya gimana ya? Dia mau nusuk gue dari belakang ya? Jadi aku tuh sempet dikasih project juga untuk Ramadan. Aku handle project dan ketemu sama partner-partner buat diajak kolaborasi, dan beberapa influencer juga. Aku udah bikinin plannya, udah matang banget. Sama partnernya juga udah nentuin tanggal, bahkan mau nge-highlight salah satu kota, tapi bukan di Jakarta. Masih posisinya di meeting, dia nanya ke aku, gimana project lo yang buat Ramadan? Terus aku jawab dong ya, oh udah beres, tinggal tanggalnya aja. Oh ya udah, nanti lo share ya. Ya oke. Udah nih beres meetingnya. Terus habis itu di mejanya dia lagi ngobrol gitu, dia nanya kan masalah plan project ini. Aku kasih tahu aku mau nge-highlight kota J. Terus habis itu dia bilang, nggak usah nge-highlight kota J, ngapain? Udah Jakarta aja. Kalian mikirnya apa kalau kayak gitu? Berarti kan aku mesti nge-cancel, partner-partner juga harus aku cancelin. Berarti kan KOL-nya juga harus aku brief ulang. Ini yang bikin aku nyerah. Dalam waktu 2 hari setelah aku pulang dari Kuala Lumpur, ketemulah lagi nih di video call buat report kerjaan. Di depan atasanku lagi, dia bilang gini, gimana project lo yang kemarin? Project yang mana ya? Kan di cancel, gue harus ngurusin ulang dong. Kenapa lo cancel? Katanya, wah gila nih orang nih, kemarin dia nyuruh cancel, terus sekarang nanya kenapa di cancel. Terus aku bilang kan, ya kan kemarin lo bilang lo nyuruh nggak usah highlight kota J, lo kan nyuruh Jakarta aja. Ya gue cancel dong partnernya, gue mesti plan dari nol lagi. Terus dia bilang gini, oke, dengan gue bilang nggak usah highlight kota J, terus lo drop down itu semua plan lo. Sekarang lo nggak punya plan apa-apa. Terus aku bilang dong, ya nggak semudah itu buat bikin plan. Gue butuh waktu buat bikin plan. Dan kemarin kan lo sendiri yang bilang, lo yang nyuruh gue drop down. Ya gue cancel lah itu projectnya. Ya gue ngerjain lagi nih yang lain. Toh kerjaan gue bukan itu doang. Si head itu minta aku buat handle sosial media 4 negara, aku harus riset, dan itu kurang dari seminggu. Akhirnya dia bilang gini, tau gak? Oke, lo kritik gue kayak gue kritik lo. Pulang dari kantor, aku curhat ke suamiku, aku nangis. Aku bilang aku nggak sanggup lagi. Kalau misalnya aku lanjut kerja di situ, aku bakalan kayak orang gila. Aku mau fokus aja manage sosial media aku sendiri. Besokannya aku ngajuin resign. Jadi lucu nih, ceritanya aku resign di saat masa probation. Terus aku disuruh bayar penalti. Yaudah, aku nggak peduli bulan itu aku digaji apa enggak. Aku resign, aku bayar penalti, and here I am today. Lebih bahagia ya, aku bisa kerja di rumah sambil jagain anakku. Sekarang tuh menurut aku, internet tuh udah mempermudah hidup banget. Di rumah pun tetap bisa kerja. Pesan aku cuma satu, sometimes heart knows things that mind could never explain. And the difference between mind and heart is, your mind tells you what is smart, and heart will tell you what you're going to do anyway. Tapi aku ngerasa kayak life goes too quickly, dan ya balik lagi kita harus nerima semuanya sih. So ya, yang udah ya udah, kita tutup buku aja. Let's try new things. Let's forgive and forget. Yang udah ya udah, kita lupain aja. Gak usah diinget-inget lagi. Abis ini aku nggak mau ngomongin ini lagi. Udah cukup. Yang udah nyakitin hati aku udah aku maafin. Tapi cuk tahu aja, kita nggak bisa temenan nih kayaknya. So ya, sekian video kali ini. Semoga kalian enjoy nontonnya, karena aku nggak tahu aku tuh storyteller yang baik apa enggak. Abis ini buat kalian yang masih bingung buat nentuin mau ngikutin hati atau logik aja, kalian bisa decide sesuatu lah yang terbaik buat kalian. Pokoknya jalanin yang bisa bikin kalian bahagia aja, karena bahagia itu mahal harganya. Setuju? Komen down below pendapat kalian, karena aku suka banget baca semua komen kalian. Jangan lupa untuk klik like video ini dan subscribe channel YouTube aku. And thanks for watching dari awal sampai habis. It means a lot for me. So yeah, I'll see you next time. Bye.